Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Susi Nurhayati. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Saya juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya kali ini. Dan selamat menonton. Hari ini saya mau membagikan kegiatan saya di sela-sela waktu tidur anak saya ya teman-teman. Dan ini tadi pagi saya tuh sudah ungkep ayam dan ini mau saya simpan di freezer ya teman-teman. Dan ini masih agak hangat sedikit kayak gitu. Jadi ini nanti mau saya dinginkan dulu. Dan air kaldu untuk ungkepan ayamnya ini juga enggak saya buang ya teman-teman, jadi ini mau saya simpan juga air kaldunya, itu nanti bisa saya pakai untuk bikin sop kayak gitu ya teman-teman. Rasanya kaldunya itu lebih gurih kayak gitu, jadi enggak perlu tambahi penyedap lagi. Dengan air rebusan ayamnya ini aja sudah gurih gitu ya teman-teman, jadi enggak pakai tambahan penyedap lagi. Nah, jadi air rebusannya ini saya simpennya, cara saya menyimpannya itu saya masukkan aja ke plastik kayak gini ya teman-teman. Ini plastik kiloan tepung kayak gitu. Terserah aja sih adanya plastik di rumah tuh apa kayak gitu ya teman-teman. Soalnya kalau di plastik itu lebih gampang banget disobek ya teman-teman kalau kita nanti mau masak, dan kita simpan di freezer aja. Dan itu sambil menunggu kaldu dan ayamnya dingin, saya ini mau lanjut nyimpenin atau ngutip-ngutip ya teman-teman, nyimpenin mainannya anak saya yang berhamburan. Ini nih dia itu tadi mainan sebelum tidur, dan ini tuh dia nggak simpunin karena memang usianya ya teman-teman, dia itu belum bisa kalau saya suruh untuk simpunin gitu. Tapi kadang dia bantuin juga, kalau saya suruh ambil mainannya masukkan ke tempatnya itu dia kadang mau kadang enggak gitu ya teman-teman. Faktor usianya juga mungkin ya teman-teman. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang tua yang nyimpunin setiap hari kayak gitu, dinikmatin aja, dijalanin aja peran kita sebagai orang tua, karena nanti nggak akan terjadi lagi ya teman-teman saat anak kita sudah dewasa. Oke lanjut teman-teman, jadi ini saya mau sedikit ngelap-ngelap TV karena ini sudah berdebu ya teman-teman, dan juga saya juga mau nanti ngelap-ngelap lemari juga. Sebenarnya di lemari itu tuh penuh coretan anak saya ya teman-teman, sama halnya dengan di dinding itu juga penuh coretan, dan itu kok dilihat itu kelihatan kayak kumuh banget ya teman-teman, kayak jorok banget. Nah kelihatan kan teman-teman debunya. Sebenarnya ini kemarin juga habis saya elap, tapi nggak tahu kenapa ini kalau nggak dilap setiap hari itu debunya itu langsung banyak banget. Mungkin karena posisi rumah saya itu di bawah ya teman-teman, jadi debu itu terbangan ke bawah kayak gitu. Dan saya juga nggak lupa untuk lap-lap di bagian belakangnya juga kayak gitu ya teman-teman. Terus di sini saya juga mau lap-lap magicomnya ya teman-teman. Jadi ini tuh lumayan kotor juga magicomnya. Dan biasanya itu kan di sini tuh cicak itu banyak ya teman-teman. Kalau nggak sering dilap itu biasa bisa kejatuhan tai cicak, dan juga ada debu-debu juga. Jadi itu kalau nggak sering dilap itu dia tuh bisa cepet kotor gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ini sekalian aja saya lapin juga ya teman-teman lemarinya, karena tadi seperti yang saya bilang di sini nih sebenarnya banyak coretan anak saya, cuma di kamera itu nggak begitu kelihatan ya teman-teman. Sebenarnya saya juga sudah beliin anak saya itu papan tulis, terus saya juga sudah
beliin anak saya itu buku untuk dia coret-coret kayak gitu ya teman-teman, untuk mewarnai. Tapi dia entah kenapa dia lebih tertarik untuk coret-coret itu di lemari, di dinding kayak gitu ya teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Jadi bukunya, papan tulisnya itu dia itu nggak gunain gitu ya teman-teman. Tapi saya nggak terlalu ambil pusing ya teman-teman, jadi biarin aja dia mau coret-coret di dinding atau mau coret-coret di lemari, daripada hatinya dia itu sakit kalau nanti saya itu marah-marahin kayak gitu ya teman-teman. Tapi tetap juga saya itu selalu bilangin dia kalau menggambar itu di buku, tapi mungkin karena masih usianya dia juga ya teman-teman, dan anak itu beda-beda juga. Kalau masalah dinding kotor, kita bisa beli cat lagi buat ngecat nanti ya teman-teman. Nah tapi kalau anak kita sakit hati, kita ibaratnya itu susah ya teman-teman buat ngobatinnya kayak gitu. Obat sakit hati itu kan gak ada obatnya kayak gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut juga, saya itu mau lapin juga rak ya teman-teman. Di sini saya taruh rak kayak gitu, dan ini sebenarnya raknya itu sekalian buat nutupin belakangnya kulkas itu ya teman-teman, biar nggak terlalu dimainin Ara, biar dia tuh nggak nyelempit di situ. Jadi saya tutupin pakai rak kayak gini. Dan lanjut lagi ya teman-teman, jadi ini saya mau geser raknya sedikit. Nah di bagian belakangnya itu saya mau sapu, karena biasanya saya itu kalau nyapu itu saya tinggal ya teman-teman, jadi saya lewatin aja. Jadi saya tuh nggak geser-geser raknya kayak gitu. Dan ini berhubung saya itu ingat kalau di belakang itu kotor dan juga anak saya masih tidur juga, jadi ini mau saya sapu aja gitu ya teman-teman, memanfaatkan waktu di saat anak saya sedang tidur. Karena kalau misalnya dia itu sudah bangun, dia pasti selalu ikut gitu ya teman-teman. Mungkin karena dia juga anak cewek juga, jadi apa yang kita kerjakan tuh dia ngikut. Kadang sapu yang saya pegang itu sama dia direbut, jadinya saya itu nggak bisa nyapu, jadi dia yang main sapu kesana kesini gitu ya teman-teman. Dan ini juga saya sekalian mau ngelapin kulkas juga ya teman-teman. Jadi biarpun kulkasnya ini dikasih tutup gitu ya teman-teman, tapi ini di bagian atasnya itu dia pasti kotor. Dan juga di bagian samping-sampingnya itu ada bekas cap tangan anak saya juga gitu. Kalau dia pegang makanan atau main apa, dia pasti suka pegang-pegang kan, jadi tuh ada bekas cap tangannya. Jadi kalau nggak sering dielap itu kayak lengket-lengket gitu ya teman-teman, dan itu pasti kelihatannya kotor kayak gitu. Dan juga kalau noda lebih cepat kita elap, itu lebih gampang diangkat ya teman-teman, jadi nggak sampai lengket banget kayak gitu, jadi nggak sampai kotor banget dan susah banget untuk dihilangin gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi ya. Jadi ini saya mau nyapu dulu, tapi nggak keseluruhan ya teman-teman. Saya cuma nyapu di bagian depan aja yang tadi saya habis lap-lap itu ya teman-teman, bagian ruang tamu gitu. Dan ini juga sebenarnya tadi pagi kan sudah disapu teman-teman, cuma karena tadi itu saya habis ngelapin itu ya teman-teman, dan itu banyak debunya juga, jadi ini saya sapu lagi. Dan ini juga suami saya baru aja pulang kerja, ini tuh sekitar jam 11 ya teman-teman. Dan suami saya itu tadi pagi masuknya jam 2:30, jadi jam 11 itu dia sudah pulang gitu ya teman-teman. Dia mulai kerja itu jam 3. Dan ini enggak setiap hari sih dia masuk pagi kayak gini, biasanya dia itu masuk jam 8 atau jam 7 atau jam 4:30 gitu ya, tapi itu tuh tergantung ya teman-teman, tergantung permintaan dari bosnya gitu. Dan ini teman-teman, seginilah kegiatan saya. Jadi tuh ini tuh bukan rutinitas yang rutin banget gitu ya teman-teman, jadi ini cuma sedikit kesibukan saya, sedikit pekerjaan saya yang saya bagikan ke media sosial kayak gitu. Saya sedikit berbagi dengan teman-teman semua pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga.
saya juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe saya, dan jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman ya, agar saya bisa berkunjung balik ke channel teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.